Amin. Silakan duduk. Ya, saya senang kembali diundang Pendeta Yosi, Ibu Laura, dan semua tim pengembalaan di sini. Tadi saya agak keder karena saya merasa harus naik ke tempat yang sangat tinggi di sini. Mudah-mudahan saya tidak dianggap lebih suci, tapi saya akhirnya keder juga, ternyata di atas saya juga banyak. Ya, kita akan merenungkan satu topik tentang bagaimana merekayasa lingkungan keluarga kita agar aman, sehat, dan berfungsi. Saudara, kami punya warisan yang tidak sehat dari atas, dari orang tua kami. 3 hal yang unik adalah, satu, ayah dan ibu saya pecandu alkohol. Dan candu itu turun ke saya walaupun tidak dalam bentuk alkohol. Saya pecandu kerja, workaholic. Ayah saya alkoholik, saya adalah seorang workaholic yang mengabaikan anak-anak kami. Bertahun-tahun saya sebagai pembicara yang dikenal dan banyak diundang. Dan anak-anak kami merasa kesepian karena ayahnya sering tidak di rumah. Dan saudara-saudara, anak-anak kami, khususnya yang bungsu, dia adalah seorang pecandu game dengan durasi 8 jam selama 6 tahun. Warisan kedua, saudara, adalah ayah ibu saya penderita depresi. Mereka bergantung dengan alkohol dan obat-obat antidepresan, dan saya sendiri sejak umur 20 tahun mengalami gangguan depresi yang akut. Beberapa kali saya mengalami juga episode gangguan itu. 2 putra kami juga tanpa saya sadari juga mengalami depresi. Moze barangkali dari SMP atau barangkali dari SD ya, dan Yosep yang besar waktu dia kuliah di Manila. Dan saudara-saudara, mungkin tanpa sadar kita mewarisi begitu banyak hal-hal yang dari atas, dari generasi leluhur kita. Ada satu lagi yang unik tapi tidak buruk saya rasa ya. Ayah saya itu bersaudara 3 laki-laki. Kami anak-anak bapak kami 7 bersaudara laki-laki. Saya punya 2 anak juga laki-laki. Secara biologis itu bisa diterima. Tetapi gangguan-gangguan seperti gangguan depresi, gangguan-gangguan anxiety, dan sebagainya, itu barangkali jarang kita sadari. Dan tidak heran kami sekeluarga rutin menemui 12 psikolog, 4 konselor, dan 2 psikiater. Walaupun saya seorang konselor yang sangat dikenal, tapi saya pun membutuhkan konselor, psikolog, dan psikiater ketika mengalami isu-isu kesehatan mental. Saya sengaja menyampaikan ini supaya Bapak Ibu tidak malu, tidak segan untuk mencari bantuan konselor, psikolog, atau psikiater. Sama seperti kalau Bapak Ibu demam 7 hari, mencret 5 hari, pasti ke dokter, betul nggak? Ya kan? Kalau anak Anda sakit perut selama 7 hari, pasti Anda bilang ke dokter. Tapi kalau hati anak Anda trauma dan terluka secara emosi, Anda bawa ke dokter? Anda berdoa saja, semoga Tuhan tolong. Setelah depresi berkepanjangan, baru mencari konselor seperti saya. Di kantor kami ada 80 psikolog, konselor, dan psikiater. Belum terhitung yang ada di daerah-daerah. Kami bisa membuat survei statistik kasus yang paling banyak yang masuk di ruang counseling kami adalah kesehatan mental keluarga. Saya berharap dengan sharing ini saudara tidak perlu malu untuk mencari bantuan. Selama pandemi saya rasa hamba Tuhan yang paling banyak dicari itu bukan pendeta. Hamba Tuhan yang paling banyak dicari adalah psikolog, psikiater, dan konselor. Semua orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan termasuk profesi tadi, mereka adalah hamba Tuhan karena saudara tahu bahwa kita diminta mewujudkan tanda-tanda shalom, tanda-tanda damai sejahtera, tanda-tanda kesejahteraan
ilahi termasuk kesehatan mental. Dan hamba Tuhan yang bekerja di area itu adalah psikolog, psikiater, dan konselor. Saudara yang kekasih, saya bersyukur pernah sekolah selama 10 tahun di bidang counseling. Saya berprofesi sebagai konselor lebih daripada 20 tahun. Dan bisa mengembangkan kepedulian pelayanan counseling di Indonesia. Dan kita berdoa tahun 2030. Tersedia konselor secara merata di tanah air. Profesi konselor dihargai setara dengan dokter dan psikolog. Setelah kami bersyukur dalam waktu dekat lembaga kami akan mendapatkan izin untuk mensertifikasi konselor yang dikeluarkan sertifikasinya oleh negara, dalam hal ini adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Doakan LK3, Lembaga Konseling Keluarga Kreatif LK3. Saudara, melawat keluarga adalah panggilan yang mendesak, sangat mendesak. Bukan saja mendesak, tetapi sangat penting. Penting dan mendesak. Banyak urusan-urusan kita itu penting tapi tidak mendesak. Ada juga mendesak tapi tidak penting. Ya. Seperti pipis itu mungkin mendesak tapi tidak begitu penting. Anda lagi MOU bisnis gitu ya, tiba-tiba mau pipis gitu kan, pipis apa ini lanjut nih. Ya kan? Sesuai banyak dalam hidup kita itu mendesak tapi tidak penting. Penting tapi tidak mendesak. Tapi urusan keluarga penting dan mendesak. Saudara pernahkah pikirkan itu sampai di agenda HP saudara? Ada agenda keluarga. Kapan untuk anak pertama, kapan ada waktu untuk anak kedua, kapan ada waktu bersama istri, kapan beraktu sama keluarga. Ada agenda Anda di sini? Hanya orang-orang yang menganggap keluarganya penting menaruh agenda di HP-nya untuk keluarganya sendiri. Cilakalah kita untuk kerja kita ada agenda, untuk gereja kita agenda, untuk anak dan pasangan kita. Kita berkata, kalau sempat. Siapa yang tidak menyediakan waktu untuk keluarganya, hanya bisa menyisakan waktu. Saudara, dalam pepatah Afrika, berkata, it takes a village to raise a child. Butuh orang sekampung membesarkan anak-anak kita. Anda pernah memikirkan kasus mantan Jenderal Sambo bisa mempengaruhi begitu banyak orang, begitu banyak mempengaruhi keluarga, dan bisa mempengaruhi begitu banyak anak-anak kita yang melihat acara itu di YouTube atau di TV atau di sosial media? Banyak orang tergoncang, banyak orang stres. Jadi jangan mengira bahwa kalau kita sudah membesarkan anak kita baik-baik di rumah, mereka akan baik-baik di luar rumah. Belum tentu. Anak-anak kita cuma 8 jam secara efektif di rumah. 8 jam yang lain dia ada di luar. Dia di sekolah, dia di gereja, di tempat kursus, di tempat main, di tempat olahraga, di tempat gym. Saudara bisa pastikan keadaannya aman di sana? Jadi apakah kita bisa mengatakan, saya udah dididik anak saya baik-baik di rumah? Bisa? Nggak bisa. Anak kita sebagian besar waktunya di luar rumah. Nah, apakah saudara pernah memastikan lembaga-lembaga yang ada di luar rumah kita itu aman buat anak-anak kita? Sekolah misalnya. Gerejanya aman buat dia. Tempat kursusnya. Anak saya ateis selama 6 tahun. Dia mengkritik dan menyalahkan saya. Ini gara-gara Bapak, karena waktu aku SMP, Bapak memanggil seorang guru matematik yang sangat pandai, tapi dia ateis, dia mempengaruhi iman saya sehingga saya menjadi ateis. Pernahkah kita memikirkan itu bisa terjadi dalam anak-anak kita? Untung 2016 sebelum dia sekolah ke Amerika, dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi kalau tidak, betapa malangnya saya. Bahkan sebagai ayah saya dikritik oleh anak saya, ada 3 kesalahan Bapak yang paling dasar yang membuat saya tidak bertumbuh di luar rumah. 1, Bapak tidak menginjili saya. Bapak mengabarkan Injil kemana-mana tapi Bapak lupa mengabarkan Injil kepada anak sendiri. 2,
Bapak tidak pernah memuridkan saya sebagai murid Kristus. Murid Bapak ada di mana-mana, tapi aku tidak pernah Bapak muridkan. Yang ketiga, Bapak tidak pernah menjelaskan isi Alkitab, mendampingi aku membaca Alkitab. Bapak hanya membelikan aku Alkitab setiap tahun kalau aku ulang tahun. Tapi Bapak pernah ajarkan aku isi Alkitab? Enggak pernah. Saudara, apa yang kita lakukan di rumah memang menjadi dasar buat anak-anak kita bertumbuh, berjuang di luar rumah. Firman Tuhan memang jelas tertulis. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Saya suka sekali ayat ini. Dan ayat ini memberikan dua prinsip dasar. Yang pertama adalah Tuhan pusat iman. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kristus adalah pusat iman, itu tidak bisa lagi disangka oleh siapapun orang percaya. Tapi ada bagian yang kedua. Langsung ayat ini bicara tentang keluarga. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Sudah lihat, firman seringkali dimulai dengan perintah, diakhiri dengan janji. Perintahnya adalah berbahagialah. Dalam terjemahan lain ada kata laki-laki yang takut akan Tuhan. Berbahagialah pria yang takut akan Tuhan. Ini bicara soal ayah di rumah. Yang sangat suka segala perintahnya. Maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Nah, di sini ada prinsip yang kedua. Kalau Tuhan pusat iman, maka keluarga itu harus menjadi pusat kegiatan. Keluarga harus menjadi prioritas, menjadi poros, menjadi sentral dalam seluruh aspek hidup kita. Mulai kerja, melayani di gereja, hobi, bisnis, kekerabatan, pertemanan. Tapi apakah keluarga selama ini kita letakkan sebagai prioritas, sebagai poros, sebagai pusat, sebagai sentral? Saya sempat bertahun-tahun menjadikan pelayanan sebagai sentral dalam hidup saya. Menjadikan karir, menjadikan panggung karir saya sebagai pusat perhatian saya lebih daripada anak-anak. Saya tidak punya agenda untuk anak-anak, saya punya agenda untuk kerja. Saya bisa terbang 130 kali setahun sebelum pandemi. Tapi saya tidak punya agenda untuk anak-anak saya. Ya, tidak heran anak-anak saya mengalami depresi, kecanduan game, mengalami anxiety, mengalami insomnia, punya pikiran bunuh diri. Karena ketika dia membutuhkan ayahnya enggak ada. Sama seperti pertanyaan Tuhan kepada Adam. Hai Adam, di manakah engkau? Anak-anak kita dalam batinnya juga berteriak, hai ayahku, di manakah engkau? Kita serumah. Tapi kita tidak saling berkomunikasi. Terlalu serius saya takut ini. Saudara yang kekasih, inilah ciri keluarga yang dikatakan dalam Mazmur 112 tadi. Tuhan memang pusat iman, tapi di dunia ini ada kegiatan, ada pekerjaan sehari-hari yang harus berfokus pada siapa? Pada keluarga. Jadi kalau kita lihat sejarah keselamatan, sejarah penebusan, sejarah Alkitab. Keluarga memang dibentuk Tuhan itu sebagai mitranya untuk menyelamatkan, untuk menebus manusia. Sudah dirancang, ini sudah dirancang Tuhan jauh sebelum manusia diciptakan. Jadi dalam rapat Allah Tritunggal dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di situ sudah ada perencanaan. Kalau manusia menggunakan kehendak bebasnya, itu salah satu ciri manusia sama seperti Tuhan. Dan kalau manusia kita ciptakan itu menggunakan kehendak bebasnya dengan salah dan dia berdosa,
maka Allah Tritunggal sudah rapat, kita harus tebus dia. Bagaimana caranya? Caranya ialah oknum kedua harus turun ke tengah-tengah dunia. Ditanya lagi, bagaimana caranya? Dia akan lahir melalui sebuah keluarga. Maka diputuskan oleh Allah, Yusuf dan Maria menjadi ayah ibu kandung Yesus dan sebelumnya dipilih Abraham, Daud dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejarah penciptaan, maka ada satu sejarah keluarga yang sangat unik. Dia diciptakan untuk menjadi mitra manusia, menyelamatkan manusia yang berdosa. Saya begitu apresiasi dengan rencana keselamatan, dengan rencana penebusan ini, di mana keluarga dilibatkan Tuhan secara langsung. Bukan negara, bukan gereja, keluarga. Saudara. Pernahkah saudara memikirkan itu? Dan tidak heran keluarga menjadi sasaran utama dari kuasa kegelapan daripada iblis. Walaupun dia hanya sebagai provokator, walaupun dia hanya sebagai pencoba, sebagai penggoda, tapi keluarga yang tidak awas, tidak aware, tidak hati-hati, dia akan menjadi sasaran empuk. Seperti Petrus berkata, singa, iblis bekerja, berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Seperti Ayub, dia berusaha melindungi keluarganya, mendoakan anak-anaknya yang dia tahu doyan pesta setiap malam. Dan pada waktu Allah mengizinkan setan mengambil seluruh harta anak-anak, istri dan kesehatannya, Ayub belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun sulit. Dia mendapat komentar negatif dari teman-temannya, tetangganya. Saya tahu sebagian kita juga kondisi kita nggak baik seperti Ayub. Cobaan demi cobaan datang kepada kita. Belum selesai satu, datang lagi satu yang lain. Air mata kita baru habis tadi malam, keluar lagi pagi ini. Tapi saudara tidak sendiri, Ayub pernah menjalaninya. Kita dicibir, kita difitnah. Dan bahkan Yesus sengaja datang sebagai manusia, menjalani semua pengalaman-pengalaman itu sampai dia di Golgota. Saudara tidak sendiri. Saudara sedang menghadapi depresi. Di Indonesia ada 30 juta yang menderita gangguan jiwa dan separuhnya itu adalah depresi. Saudara tidak sendiri. Tetapi jangan lupa, keluarga itu adalah suatu arena peperangan rohani. Mungkin Anda tidak pernah memikirkan itu. Dan hanya bisa dimenangkan oleh anugerah Tuhan. Saudara yang kekasih, itu sebabnya ayah dititipkan di rumah sebagai kepala rumah tangga. Dia menjadi representatif, dia menjadi representasi Allah di rumah. Dalam masyarakat paternalistik seperti Indonesia, orang-orang timur, orang-orang Asia, peran ayah itu sangat sentral. Tapi sayang sekali, banyak ayah-ayah yang hilang, seperti saya yang pernah hilang di rumah. Lukas 15 menceritakan anak yang hilang. Tapi realita kita sekarang banyak ayah yang hilang. Saya sudah pergi ke 100 kota lebih, ke 16 negara. Kalau saya lihat gereja, tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Saya punya sekolah counseling, bekerja sama dengan 15 sekolah tinggi teologi dan universitas. Dari lebih 1.500 yang sekolah di kami, dalam program 2-4 tahun, itu 80% perempuan. Hai ayah, di manakah engkau? Itu pertanyaan Tuhan juga kepada kita pagi ini. Dan rumah itu sekolah buat anak-anak kita belajar percaya Tuhan, untuk belajar dia beriman. Bagi anak saya hidup dalam kesepian. Bisakah kita katakan ada Tuhan, ada malaikat menemani kamu, ada Roh Kudus. Lah bapaknya kemana? Apakah anak yang tidak mengalami kehadiran ayahnya bisa mengerti Allah Maha Hadir? Bisakah anak-anak mengerti Tuhan Maha Kuasa, Maha Kuat, Maha Mampu? Sementara bapaknya lembek, nggak bisa mimpin, nggak bisa ngatur, nggak bisa ngambil keputusan di rumah. Selalu suruh mamanya, terserah mamamu. Bisakah ayah seperti itu mengajarkan Allah kuat? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang di rumah itu kita sekolah.
Bagaimana menjadi ayah, anak-anak kita belajar menjadi ibu. Anak-anak kita belajar menjadi suami dan istri itu di rumah. Menjadi guru dan dokter ada sekolahnya, menjadi suami, istri, ayah, ibu, sekolahnya di rumah. Sekolahnya lebih kurang 17 tahun, setelah itu anak pergi, merantau, kuliah. Bagi dia teman yang penting, sekolah yang penting, bukan lagi kita. Dan kapan mereka wisuda? Wisudanya adalah ketika mereka menikah. Teng, teng, tereng, teng, 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 teng. Itu bukan hanya acara resepsi, itu bukan hanya pemberkatan. Perkawinan adalah upacara wisuda di mana kita meluluskan anak kita pria menjadi suami dan anak perempuan kita menjadi istri. Ingat itu adalah upacara wisuda. Itu sekolah. Dengan 5 fakultas. Ada fakultas ayah, fakultas ibu, fakultas suami, fakultas istri, fakultas anak. Sudah tahu di rumah lah anak-anak belajar tentang nilai-nilai, prinsip, belajar tentang iman, belajar tentang teladan, belajar tentang kehadiran, belajar tentang konflik. Dia lihat bapak ibunya, kita menjadi buku yang dibaca, kita menjadi guru yang mengajar anak-anak kita apa itu perkawinan. Pernahkah kita sadar ini? Mungkin kita lebih sibuk cari nafkah. Berangkat pagi, pulang malam. Berangkat pagi, pulang malam. Sore malam masih ke gereja. Berangkat pagi, pulang malam. Apakah ayah anak-anak kita merasakan kehadiran ayah di rumah? Berapa jam dengan sosial media dan berapa jam dia dengan kita? Lalu kita mengeluh. Anak-anak kami udah gak mendengarkan kami. Main game terus, nonton YouTube, Instagram terus. Lah mereka happy ketika bertemu sosial media. Ketika bertemu kita mereka happy. Baru dengar motor bapaknya, papa pulang ayo kamar. Apalagi kalau muka bapaknya udah kaku, gak lucu. Pulang-pulang marah, dia kunci kamarnya. Kemerdekaan anak-anak ketika bapak mamanya pulang adalah kunci kamar. Saudara dan saya nggak udah perlu menginjili jauh-jauh ke Afrika, ke Papua. Tetangga kita tuh perlu diinjili saudara ya. Itu orang jauh, orang asing tuh di rumah tetangga kita itu. Sebelah kamar, halo. Sebelah kamar. Seperti orang yang tidak kita kenal. Paham Bapak Ibu? Halo? Serius amat saya lihat saya. Takut saya. Nah, bagian yang kedua, 8 menit yang terakhir. Bagaimana atau apa yang perlu kita lakukan untuk merekayasa lingkungan keluarga? Sekali lagi di tengah-tengah keluarga itu adalah dia poros, dia pusat, dia sentral. Nah, di luar itu ada banyak yang kita perlu kelola. Mulai dari pekerjaan, ya. Mulai dari ya. Ini bisa lihat sini, nggak bisa ya, adat ya. Tradisi keluarga, ada pelayanan di gereja, ada kekerabatan, ada family, ada hobi, ada teman, ada ambisi-ambisi cita-cita kita pribadi. Banyak sekali yang menguras energi, waktu, perhatian kita. Tapi keluarga harus menjadi yang utama. Saya pernah menempatkan pelayanan itu ke tengah. Ini saya pinggirkan ke sini. Rusak. Bermasalah, anak-anak kami terganggu kesehatan mentalnya. Motivasi belajarnya hilang. Saya nggak tahu apa yang saudara taruh di tengah. Mungkin itu hobi. Mungkin itu pekerjaan. Saya tidak tahu. Mungkin itu teman. Mazmur 112. Kristus pusat iman. Keluarga harus menjadi pusat aktivitas. Tolong kembalikan lagi mulai hari ini. Back to your family, kembalilah keluargamu. Terlalu mahal kalau keluarga itu rusak. Waktu yang dibutuhkan, biaya yang dibutuhkan, mahal sekali. Apalagi kalau itu kita wariskan kepada cucu-cucu kita. Mahal sekali. Saya pernah bertemu dengan 12 psikolog, 4 konselor, 2 psikiater. Saya sengaja menyaksikan itu saya. Supaya saudara tahu betapa mahal kerusakan itu untuk ditebus dengan waktu, ditebus dengan uang. Ratusan juta harus keluar untuk itu. Tapi saya tahu
Harga kita begitu mahal dibayar Kristus di atas kayu salib. Kalau kita harus menebus keluarga, menebus waktu dengan anak-anak, kita harus keluarkan biaya juga, tidak sedikit. Saudara yang kekasih, maka kita juga perlu merekayasa lingkungan anak-anak kita. Kita perlu memikirkan geografi di mana kita tinggal, supaya jarak kantor, supaya jarak sekolah dengan jarak rumah tidak terlalu jauh. Saudara perlu pikirkan lingkungan rumah aman apa tidak buat dia, saudara. Saudara bisa bayangkan klien-klien saya pecandu narkoba, apa yang terjadi? Lah, depan bandar, kiri bandar, kanan bandar, belakang bandar. Gimana anak nggak pakai narkoba, saudara? Saya bilang pindah. Harus pergi. Abraham aja disuruh pindah dari kampungnya. Supaya Tuhan mau ngangkat dia menjadi bapak orang beriman. Dia tidak boleh di kampung itu, dia harus pindah, keluar. Kemana Tuhan? Keluar dulu. Soalnya tempatmu sudah tidak aman, tidak sehat buat anak-anak. Pikirkan untuk pindah rumah, pindah lokasi, pindah kompleks. Kalau perlu pindah kota. Saya pernah pindah kota 4 tahun ke Salatiga. Menemani anak saya yang depresi pada waktu itu. Saya pindah kota. Sekarang saya separuh di Bali, separuh di Jakarta. Untuk menemani anak saya juga di Bali, satu ada di Jakarta. Rekayasa lingkungan kita. Gereja, keluarga, memilih sekolah juga penting. Saudara jangan lupa ya. 8 jam. Separuh dari waktu bangun anak kita itu ada di sekolah. Dan kalau Anda 8 jam di kantor, separuh dari hidup melek kita itu ada di kantor. Kalau Anda punya pekerjaan yang tidak menyenangkan, Anda perlu pikirkan yang namanya reposisi karir. Saya pernah mereposisi karir saya dari gembala menjadi seorang konselor. Saya cerita sama Pak Yosi tadi. Bukan panggilannya jadi gembala sidang. Makanya sama Pak Yosi saya hormat ya. Kalau perlu 1000 kali hormat, kenapa? Jadi gembala itu panggilan yang tidak mudah. Saya akhirnya sejak tahun 96 saya sekolah counseling. Saya mengabdikan diri saya di bidang counseling, bukan pengembalaan. Ya, saudara memperhatikan ada begitu banyak anak kita harus menjadi inti daripada semua pendidikan kita. Perhatikan siapa caregiver, siapa saudara-saudaranya ya. Kalau memilih supir, memilih pembantu itu ada seninya saudara ya. Nilai-nilai supir, nilai-nilai pembantu tidak boleh merusak nilai yang kita ajarkan sama anak-anak kita. Sekolah juga sama, cari sekolah yang nilainya mirip dengan nilai-nilai keluarga kita. Enggak boleh memilih sembarangan. Cari sekolah yang dekat-dekat, yang murah. Tapi nanti harganya mahal, ibu-ibu kalau dia gede ya. Ya, cari pembantu, bayarnya paling murah. Tapi resikonya mahal sekali. Anda bisa bayangkan, kalau Anda tidak di rumah siapa teman anak kita? Anda tahu? Pembantu kan? Yang pergi anak-anak antar anak kita siapa? Supir kan? Kalau Anda sembarang memilih, Anda sembarang memandang kehidupan itu. Dan terakhir dalam 3 menit yang terakhir, kita perlu memperhatikan ada hubungan-hubungan antara orang tua, sekolah, dan gereja. Ini 3 tiang pendidikan yang sangat penting di mana kita harus menanamkan anak-anak visi hidup. Menyiapkan mereka tidak hanya menjadi leader, tapi siap menjadi follower, pengikut. Atau menjadi worker atau pekerja yang baik. Saudara menanamkan cita-cita kehidupan dan cita-cita kematian. Supaya anak-anak kita tahu untuk apa dia hidup, untuk apa dia mati. Ini orang tua yang menanamkan cita-cita ini sejak kecil kepada anak-anak. Sekarang sudah ada tes karirnya, sudah ada psikolognya yang bisa memeriksa itu. Apa yang cocok dengan cita-cita hidup anak-anak kita. Bidang pekerjaan apa, bidang studi apa, sekarang sudah tahu. Bahkan saudara kalau anak Anda mau menikah, suruh tes karir, namanya tes MMPI. Anda tahu calon mantu Anda sakit jiwa apa tidak, sudah tahu sekarang, sudah ada alat tesnya. Selain tes general check-up rumah sakit, saudara perlu memeriksakan kesehatan mental, jangan juga cita-cita karir. Yang pertama, kita perlu memiliki keluarga yang berbasis anak, di mana anak menjadi fokus perhatian. Bukan uang, bukan kerja, bukan karir, bukan hobi, bukan pelayanan, anak. Keluarga yang mengabaikan anak-anak akan membayar harga nanti pada waktunya. Waktu kita tua, kita lihat sedih karena cucu kita tidak diperlakukan dengan baik oleh anak kita. Siapa yang menabur? Yang kedua adalah sekolah berbasis keluarga. Sekolah itu rumah kedua buat anak-anak kita, the second home. Kenapa saya pindah ke Salatiga? Saya tahu di Salatiga ada sekolah yang cocok buat anak saya. Dia seorang Asperger.
autis dengan sindrom yang berfungsi. Dia sekarang menjadi pembicara sama seperti saya, walaupun tidak banyak orang tahu dia adalah penderita Asperger. Tapi saya tahu di sana ada sekolah yang bagus, walaupun mahal, bayarnya $, saya berusaha untuk berjuang. Anak saya mesti sekolah yang baik, di tempat yang baik, dengan guru yang baik, dengan nilai yang baik, dengan sistem sekolah yang baik. Dan puji Tuhan di sana dia bertemu dengan Kristus, dan kemudian dia mendapat kesempatan studi ke Amerika pada tahun 2016. Sekolah berbasis keluarga. Yang terakhir adalah masyarakat berbasis sekolah. Saudara harus hati-hati menaruh anak-anak kita. Kalau carikan anak, jangan cari sekolah yang murah, yang dekat saja gitu ya. Tapi sistem nilainya harus sama yang kita ajarkan di sekolah. Guru-gurunya kita kenal, pengurus yayasannya, visinya kita kenal. Jangan sembarang taruh karena sekolah itu terkenal. Jangan. Terlalu mahal. 2 anak saya dibully di sekolah. Saya tahu harganya mahal, mereka dibully dan salah satu sumber depresi mereka adalah karena mereka dibully. Tolong pikirkan itu baik-baik. Mengajarkan nilai-nilai luhur, ya, persaudaraan dan kesetaraan. Kiranya Tuhan akan menolong kita menyiapkan anak-anak tidak saja berpengetahuan tinggi, punya skill yang hebat, tapi juga beriman dan berharap mulia. Saya mengundang saudara bisa mengikuti pendidikan counseling di lembaga LK3 yang sejak tahun 2008 sudah menghasilkan ribuan counselor dan mudah-mudahan dalam waktu dekat disertifikasi oleh negara karena ke depan counselor menjadi satu profesi yang sama dengan psikolog, yang sama dengan dokter. Dan Indonesia membutuhkan counselor dengan minimal 30 juta gangguan jiwa. Saudara, itulah jemaat yang saya gembalakan selama bertahun-tahun. Bukan angka yang kecil. Tuhan memanggil saudara dan saya juga. Dan kalau saudara ingin mengerti, mengenal program-program, saudara boleh ikuti Instagram keluarga.kreatif, Julianto_Simanjuntak, atau selalu ada harapan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan menebus kami. Tuhan memakai keluarga untuk menjadi mitra-Mu, menyelamatkan manusia yang berdosa. Kami mau hidup berdasarkan rencana dan janji-janji Tuhan. Situasi kami tidak begitu baik, tapi kami percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik untuk maksud dan tujuan yang baik dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu demi Kristus, Sang Firman, kami berdoa. Amin.